Joe Biden kecewa bantuan intelijen AS untuk Ukraina dalam menghadapi Rusia bocor ke media. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak senang dengan kebocoran di media tentang bantuan intelijen untuk Ukraina. Pihak Gedung Putih menyinggung pernyataan tak akurat yang mengecilkan peran Ukraina serta membesarkan campur tangan AS. Biden bahkan dikatakan telah menghubungi jajaran intelijennya terkait kebocoran informasi tersebut. Dilansir tribunwall.com dari The Hill, Senin 9 Oktober, Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan berita tersebut pada wartawan saat briefing. Ia mengatakan berita yang beredar tentang keterlibatan AS itu membuat Joe Biden kecewa. Presiden tidak senang dengan kebocoran itu, kata Psaki. Pandangannya adalah bahwa itu adalah pernyataan yang berlebihan dari perang kami, pernyataan yang tidak akurat, dan juga pernyataan yang meremehkan peran Ukraina dan kepemimpinan mereka. Dan dia tidak merasa kebocoran dan ketidakakuratan informasi ini konstruktif, komentar Psaki menyusul laporan dari NBC dan Outlet. Berita lainnya bahwa Biden telah berbicara dengan Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, Direktur CIA William Burns, dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin minggu lalu. Presiden AS Joe Biden bertemu dengan pasukan militer Polandia di kota Rzeszów di Polandia Tenggara, sekitar 100 km 62 mil dari perbatasan dengan Ukraina, Maret 25, 2022. Meskipun Psaki menolak untuk mengomentari percakapan pribadi itu, jelas bahwa Gedung Putih kecewa dengan laporan yang mengutip sumber pejabat AS yang tidak disebutkan namanya itu. Diketahui The New York Times melaporkan pekan lalu bahwa intelijen AS membantu Ukraina menargetkan dan membunuh jenderal-jenderal Rusia. Tetapi mencatat bahwa para pejabat mengatakan AS melarang dirinya memberikan informasi intelijen tentang para pemimpin Rusia paling senior. The Washington Post dan media lainnya melaporkan sehari kemudian bahwa intelijen AS membantu Ukraina menargetkan dan menenggelamkan kapal perang Rusia Moskwa. Dilansir Tas Selasa 10 Mei 2022, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan setelah itu bahwa militer Rusia mengetahui bahwa AS, Inggris, dan NATO secara teratur menyampaikan data ke angkatan bersenjata Ukraina. Namun pejabat administrasi Biden termasuk Psaki dan Sekretaris Pers Pentagon John Kirby pekan lalu mengkritik cerita itu sebagai rekayasa menyesatkan. Para ahli juga mengkritik pengungkapan tersebut dan mempertanyakan mengapa pejabat AS akan berbicara kepada media tentang peran yang dimainkan oleh intelijen AS dalam operasi Ukraina. Richard Fontaine, CEO Center for a New American Security, mengatakan pekan lalu bahwa kebocoran tersebut membantu memicu narasi palsu Kremlin terkait perangnya di Ukraina tentang perluasan NATO dan provokasi Barat. Dengan mencoba mendapatkan kredit publik di media karena membantu membunuh jenderal Rusia dan menenggelamkan kapal Rusia, saya khawatir itu justru membantu narasi itu dengan cara yang tidak produktif, kata Fontaine. Pengakuan intelijen AS, intelijen Amerika Serikat, ternyata memainkan peran penting dalam konflik Ukraina dan Rusia. Selama perang terjadi, mata-mata AS telah memberi informasi rahasia dan mengerahkan serangan Ukraina. Aksi tersebut mendukung keberhasilan Ukraina yang telah memukul mundur Rusia dari Kiev dan menewaskan sedikitnya 8 jenderal perang Moskow. Pengakuan AS tersebut membuktikan tudingan Rusia yang telah mengendus adanya kerjasama khusus tersebut. Dilansir tribunwall.com dari The Daily Mail, Rabu 28 April 2022, para pejabat mengungkapkan kepada NBC News pada hari Selasa bahwa intelijen Amerika banyak membantu Ukraina mengantisipasi serangan Rusia. Sejauh ini mata-mata AS telah membantu pemerintah Ukraina dengan berulang kali menandai waktu dan lokasi serangan yang direncanakan pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sejak awal kami sangat condong ke depan dalam berbagi strategi dan aksi intelijen dengan Ukraina, kata seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya. Hal ini berdampak baik pada tingkat taktis dan strategis. Ada contoh di mana Anda bisa menceritakan kisah yang cukup jelas bahwa ini membuat perbedaan besar. Seorang mantan pejabat intelijen senior juga mengatakan kepada NBC News tentang aliansi de facto. Ada banyak informasi intelijen real-time yang dibagikan dalam hal-hal yang dapat digunakan untuk secara khusus menargetkan pasukan Rusia, terangnya. Mantan pejabat itu mengungkapkan bahwa sebagian besar informasi yang disalurkan terdiri dari citra satelit komersial, tetapi juga banyak intelijen lain tentang, misalnya di mana jenis unit Rusia tertentu aktif, imbuhnya. Pada hari Selasa, sebuah analisis oleh media independen Rusia, Media Zona, mengungkapkan bahwa 317 perwira berpangkat letnan junior ke atas telah tewas dan sedikitnya 8 jenderal gugur. Hampir sepertiga dari korban berasal dari kelas paling senior, pangkat mayor atau lebih tinggi, termasuk sejumlah jenderal dan wakil komandan Armada Laut Hitam Rusia. Intelijen yang diberikan oleh AS telah memungkinkan pasukan Ukraina untuk mengetahui di mana harus menyerang. Unit Rusia apa yang aktif dan mana yang menjadi umpan, dan di mana pasukan penyerang berencana untuk mengebom.
Para pejabat mengatakan kepada outlet itu bahwa operasi rahasia telah menyelamatkan nyawa dan peralatan militer Ukraina yang tak terhitung jumlahnya, dan telah menyebabkan Moskow membuang waktu dan amunisi yang berharga dalam serangan yang sedang berlangsung. Militer Rusia benar-benar membuat lubang kosong di mana pertahanan udara pernah didirikan, kata pejabat itu setelah pasukan Ukraina dipindahkan mengikuti petunjuk AS. Ini memiliki dampak yang sangat besar pada kemampuan militer Rusia di lapangan. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengkonfirmasi kerjasama khusus itu dalam sebuah pernyataan Selasa. Kami secara teratur memberikan intelijen rinci dan tepat waktu kepada Ukraina di medan perang untuk membantu mereka mempertahankan negara mereka melawan agresi Rusia dan akan terus melakukannya, kata seorang perwakilan. Manus MC Calvary, seorang tentara bayaran warga negara Amerika Serikat, mengklaim pernah dilatih Jenderal Paulus Gray dari Angkatan Darat Amerika Serikat, mengaku keok menghadapi operasi militer Rusia di Ukraina. Rossiyskaya Gazeta, Sabtu 7 Mei 2022, merilis pengakuan Manus MC Calvary, rudal Javelin bantuan Amerika Serikat tidak mampu menghadang serangan militer Rusia yang dilengkapi peralatan jauh lebih canggih, kata Manus MC Calvary. Jenderal Paulus Gray, salah satu dari 4 jenderal North Atlantic Treaty Organization yang terlibat di dalam pelatihan tentara Ukraina dan bertanggung jawab dalam produksi senjata biologi melalui laboratorium biologi di sejumlah kota dan lokasi terbesar di terowongan bawah tanah di Azovstal, Mariupol, dan Donbas, Ukraina Timur. Azovstal sekarang sudah dikepung militer Rusia sejak Kamis 21 April 2022. Manus MC Calvary mengaku suplai senjata negaranya seperti rudal Javelin dari AS tidak akan banyak membantu menghadapi operasi militer khusus Rusia ke Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022. Rossiyskaya Gazeta, Sabtu 7 Mei 2022, mengutip Manus MC Calvary, warga negara Amerika Serikat yang terluka ketika berpihak kepada Ukraina untuk membantu menghadang operasi militer khusus Rusia. Javelin adalah sistem rudal anti-tank yang menggunakan pendeteksi panas untuk mencapai target. Senjata ini bisa ditembakkan dari peluncur bahu atau dari darat. Amerika Serikat memberikan sebanyak 2.000 unit rudal Javelin dan akan terus bertambah. Manus MC Calvary, seorang instruktur tentara bayaran Amerika Serikat yang terluka, berbicara tentang konsekuensi dari pertemuan dengan angkatan bersenjata Rusia. Manus MC Calvary berbagi pengalaman pertempuran yang menyedihkan di sebuah rumah sakit di Zaporozhye pada tanggal 27 April 2022. Manus MC Calvary, mantan prajurit resimen pengintai lintas udara ke-75 Angkatan Darat Amerika Serikat, dan komplotannya Jenderal Paulus Gray yang bertugas di Divisi Lintas Udara 101 Angkatan Darat Amerika Serikat, terluka saat mencoba menembakkan tank Rusia dengan senjata api. Pertempuran meletus di pemukiman daerah Orekov, Zaporizhia. Manus MC Calvary menderita luka-luka, terkena pecahan peluru dan luka tembus di kepala, dada, ekstremitas bawah, dan kaki kiri Paul robek. Kedua orang Amerika itu bertugas sebagai instruktur di pasukan operasi khusus Ukraina. Sebuah wawancara video dengan tentara bayaran Amerika Manus MC Calvary yang sekarang berada di salah satu rumah sakit di Zaporozhye telah diterbitkan. Mantan resimen pengintai lintas udara ke-75 Angkatan Darat AS menjabat sebagai instruktur di Angkatan Darat Amerika Serikat. Bersama dengan mitranya Jenderal Paulus Gray, mantan Divisi Lintas Udara 101 Angkatan Darat Amerika Serikat. Pada 27 April 2022, tentara bayaran di dekat kota Orekov, wilayah Zaporozhye, mencoba menyerang tank Rusia dengan sistem anti-tank Javelin, namun pertempuran ini memiliki hasil yang menyedihkan bagi mereka. Posisi mereka dihantam oleh artileri Rusia. Manus MC Calvary menderita luka serius, terkena pecahan peluru dan luka tembus di kepala, dada, ekstremitas bawah, dan kaki kiri Paul patah. Tentara bayaran Jerman menyebut alasan penerbangan dari Legiun asing Angkatan Bersenjata Ukraina. Saya berpikir untuk bertarung, bukan mati untuk Ukraina. Ini adalah bagaimana seorang tentara bayaran Jerman menggambarkan perasaannya yang telah mencoba untuk mengisi kembali jajaran Angkatan Bersenjata Ukraina selama beberapa minggu. Kemalangan dua warga negara Jerman yang datang untuk melawan Rusia diberitahu oleh jurnalis yang berbasis di Lviv, Katia Livingston, untuk Business Insider materinya, dikutip military.com. Lukas 33 tahun dan Tobias 44 tahun. Menurut artikel itu, bertemu di perbatasan Polandia-Ukraina di mana mereka tiba sekitar minggu kedua setelah dimulainya operasi khusus militer Rusia.